Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatin ukhra rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah para hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dapat bermuajahah kembali dalam kajian hadis kitab Jawahirul Bukhari. Kita masih sama-sama diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Patut kita syukuri, Pak, Bu, patut kita syukuri. Kita diberikan sehat jasmani maupun sehat ruhani. Sehat jasmani saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan sehat ruhani. Betul Pak? Betul enggak? Betul. Sehat ruhani saja juga tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan sehat jasmani. Kalau kita ingin sempurna melaksanakan ibadah, tentu saja dua-duanya harus sehat. Kira-kira kalau kita enggak sehat jasmani, bisa hadir enggak di masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah? Bisa enggak? Enggak bisa. Kita enggak bisa hadir enggak kalau enggak sehat jasmaninya? Pak, bisa enggak? Tidak bisa. Ya. Masih beruntung kita diberikan sehat ruhani, kendati pun andaikan diberikan kurang sehat, tidak sehat jasmaninya, hati masih nyambung, batin masih nyambung. Ya Allah, saya pengen banget hadir sholat berjamaah di masjid, saya pengen banget ikut kajian, saya pengen banget selalu hadir berjamaah di masjid yang kita banggakan, Masjid Nurul Hasanah. Ya Allah, tapi apa mau dikata, badan dalam kondisi tidak sehat, hati masih nyambung. Betul Pak? Betul? Iya. Tapi kalau jasmani sehat,
ruhani kita tidak sehat, ini yang lebih parah, Pak. Itu tandanya kita perlu pengobatan yang sifatnya ruhani. Kalau kita sakit jasmani, buru-buru langsung ke dokter, buru-buru kita berobat, minta obat. Tapi jarang disadari orang yang sakit ruhani, sehat jasmaninya tapi ruhaninya sakit, minta obat. Jarangnya Pak ya? Betul. Karena penyakit ruhani ini nggak kelihatan, jarang disadari. Padahal sesungguhnya penyakit ruhani itu bisa menjalar kemana-mana, termasuk berakibat kepada penyakit jasmani. Kalau rohani sakit, kalau rohani sakit, ya kendati azan sudah berkumandang di masjid, di musola, panggilan untuk melaksanakan sholat subuh. Kira-kira kalau pagi hari, subuh hari, kalau misalnya ruhaninya sakit, langsung buru-buru ambil air wudhu melaksanakan sholat atau betulin selimut, Pak? Betulin selimut apa langsung ambil air wudhu? Kalau ruhaninya sakit. Nah, kalau ruhaninya sakit, yang ada bukan buru-buru bersegera melaksanakan, memenuhi panggilan di masjid, memenuhi panggilan azan, akan tetapi justru membetulkan selimut, tidak bersegera. Demikian pun berat melaksanakan sedekah, berat melaksanakan ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau sehat jasmani dan sehat rohaninya, ditopang dua-duanya, insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah dengannya nyaman. Syukur, alhamdulillah. Dan atas izin Allah kita bisa ringan kaki melangkah, sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadikan kewajiban kita, termasuk melaksanakan thalabul ilmi. Hadir di dalam kajian ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang manfaat untuk bekal dalam kehidupan kita, untuk mencapai kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan bermunajat, mohon ridho kepada Allah dan juga minta diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan wa halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni bit ta'wil. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi abada ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Mustafa Muhammad wa ila jami' masyayikhina wa masyayikh wa asatidina wa asatidin. Nafa'ana bi ulumihim wa karamtihim barakah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-8 dalam kitab Jawahirul Bukhari yang diriwayatkan dari
sahabat Anas bin Malik. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ngaji kitab ngaji tentang dawuh Nabi, ya. Ngaji tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kamu, terjemahan ya, bebasnya begitu. Hatta yuhibba, sehingga mencintai, li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu terjemahnya. Maksudnya bagaimana? Ya. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya, ai al muslimu, ya, al muslimi wal muslimati. Yang dimaksud li akhihi, saudaranya, itu adalah orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini salah satu tanda-tanda keimanan seseorang, itu adalah tidak dikatakan beriman seseorang sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Minal khairi, yaitu tentang dari kebaikan. Wa yabghadu li akhihi, dan membenci saudaranya, ma yabghadu li nafsihi, membenci terhadap saudaranya, ma yabghadu li nafsihi, apa yang dibenci oleh saudaranya juga seperti yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Ketika membenci sesuatu, juga dia akan merasakan bagaimana dia kalau tidak menyukai sesuatu itu. Wa yusaiduhu alal khair, dan membantunya dalam kebaikan. Seperti halnya kita hadir di majelis, para pengurus mengajak kebaikan, menginformasikan kebaikan, menginformasikan adanya kajian, itu membantu memberikan satu informasi, mengajak untuk melaksanakan kebaikan. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu tanda bahwa telah mencapai keimanan yang diharapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yunabbi'u sallallahu alaihi wasallam an khillatil mu'minil kamil. Dari hadis ini memberikan informasi, Nabi menyampaikan tentang indikasi atau tanda-tanda imannya seseorang yang sempurna. Al mu'minul kamil. Allati robal iman, ya allazi robal iman, yang memelihara keimanannya, fi qalbihi, di dalam hatinya, ya. Fa'aujadal ulfah, maka akan ditemukan pada seseorang itu kasih sayang. Wa gharsal mawaddah, dan tertanam rasa cinta kasih. Wal basyashah, dan kepekaan, solidaritas, li ikhwanihi al muslimin, terhadap saudaranya sesama muslim. Jadi kalau misalnya ada seseorang cuek, nggak peduli dengan saudaranya, tidak ada rasa
kasih sayang, tidak ada welas asih, tidak ada saling mengingatkan, itu tandanya berarti berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Diikat kita walaupun tidak sama orang tua kita, bapak dan ibu kita berbeda, akan tetapi diikat oleh keimanan, diikat oleh agama, diikat menjadi saudara, saling berbagi. Ketika bertemu, kalau misalnya sebagai saudara, tentu akan menyapa. Betul Pak ya? Enaknya nyapa atau enaknya buang muka Pak? Enaknya nyapa atau buang muka kalau ketemu saudara? Nyapa, senyum, saling mendoakan. Makanya dalam hadis yang lalu, afsus salam, sebarkan salam. Salam itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya saling mendoakan. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila diberikan penghormatan, maka berikan penghormatan yang lebih baik. Kalau kita diucapkan salam, ada orang yang mengucapkan salam ke kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu berarti jawaban kita ketika didoakan, salam sejahtera untuk kamu, kita jawab yang lebih baik, ya, waalaikumsalam warahmatullah, semoga salam sejahtera dan rahmat Allah tercurah kepadamu pula. Begitu. Ketika orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus jawab yang lebih baik. Kadang-kadang orang sudah mendoakan ke kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, boro-boro balik modal itu. Boro-boro balik modal, jawabnya cuman waalaikumsalam, sedikit saja. Padahal kalau diucapkan salam sempurna, kita harus jawab dengan sempurna, minimal sama dengan apa yang disampaikan. Kalau diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika diucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Bi ahsana minha, ya, bi ahsana min aurudduha, atau dijawab dengan yang sama dengan apa yang disampaikan. Kalau ucapkan salam tadi assalamualaikum, minimal sama waalaikumsalam, gitu. Saling mendoakan, itu wujud kasih sayang. Makanya dalam hadis disebutkan, tidaklah beriman seseorang tidaklah beriman seseorang sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Tuh. Ya. Yang memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu tanda-tanda keimanan seseorang. Wa kadza minal imani, demikian pun bagian dari iman, ayyabghadu li akhihi, dia membenci, ya, sesuatu li akhihi,
Sebagaimana ma yabghadu li nafsi, sebagaimana dia membenci terhadap dirinya sendiri apa yang tidak disukai oleh saudaranya, dia juga merasa kalau dia itu tidak suka. Apa yang dimaksud di sini? Tentang kekufuran. Tentang kekufuran. Kita suka enggak kufur, Pak? Apakah kufur nikmat terlebih kufur terhadap keimanan? Kita juga tidak suka. Ketika kita tidak suka, pasti orang lain pun, saudara kita pun tidak suka. Maka sebagaimana ketidaksukaan kita terhadap ketidakbaikan atau keburukan atau kekufuran atau hal-hal yang buruk lainnya, maka kita pun tidak boleh mendorong orang lain untuk melakukan kekufuran, tidak boleh mendorong orang lain, saudara kita, jatuh kepada keburukan maupun kekufuran. Wal mahabbatu ma'naha iradatul khair, dan cinta itu maksudnya menghendaki, menginginkan kebaikan, wa'tiqadin naf'i, dan kemanfaatan, ya. Jadi yang dimaksud dengan mahabbah di sini adalah menghendaki tentang kebaikan pada diri kita dan juga pada orang lain. Wal mailul fitri liman tahwi. Qala an-Nawawi aslul mahabbah al-mail. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dasarnya mahabbah atau kasih sayang adalah kecenderungan ila ma yuwafiqul muhibbi, terhadap apa yang sesuatu yang yang sama-sama dikehendaki, yang sama-sama diinginkan, yang cocok dengan apa yang dicintainya. Summal mail qad yakunu bima yastalidzu bihawasihi, kemudian mail, kecondongan itu, kecenderungan itu terkadang, ya, dinikmati, dirasakan oleh panca indranya, kahusnis surah, seperti bagusnya rupa, gitu ya, seperti bagusnya rupa. Wa bima yastalidu bi aqlihi, ada seseorang ganteng atau cantik, baik, gitu, itu dirasakan oleh panca indera. Atau terkadang wa bima yastalidu bi aqlihi, atau dirasakan oleh akalnya, seperti orang itu mulia, sempurna, dan seterusnya. Tapi terkadang juga kecenderungan itu qad yakunu li ihsanihi ilaihi wa daf'ul madar anhu. Terkadang karena kebaikannya maupun menolak kemadorotan, ya, menolak kemadorotan. Wa qala Taimi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma'rifatil iman min nafsik, bahwa hadis ini menurut At-Taimi disebutkan pengajaran Rasulullah bahwa untuk mengetahui keimanan seseorang itu bisa dilihat dari dirinya sendiri, dari diri kita, ya. Hadis yang tadi disebutkan bisa menjadikan, bisa memperlihatkan keimanan seberapa besar, seberapa tinggi keimanan seseorang. Fandur, maka lihatlah, katanya, fa in ikhtarta, jika kamu memilih li akhika fil Islam, terhadap saudaramu dalam Islam, ma takhtaru li nafsi, bagaimana engkau memilih untuk dirimu sendiri, faqadit tasofta, maka engkau telah mensifati bisifatil iman, dengan sifat keimanan. Wa in faraqta bainaka wa bainahu fi iradatil khair falasta ala haqiqatil iman, maka jika engkau membedakan, ya, tidak menyamakan sikap antara yang dilakukan terhadap diri sendiri dan orang lain, maka tidaklah dia mendapatkan hakikat keimanan. Misalnya kita menginginkan kebaikan, Pak, kita ingin kebaikan,
tapi tidak diperlihatkan, kita tidak memperlakukan juga terhadap orang lain, terhadap saudara kita yang sama, itu berarti bahwa hakikat keimanan kita masih belum nampak. Jadi kebaikan yang kita perlukan untuk diri kita juga harus pula diberikan kebaikan itu untuk orang lain, baru dia termasuk ke dalam ke dalam sifat-sifat keimanan. Ma yuhibbu li nafsihi ay minal khair, sebagaimana dia menyukai atau mencintai untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud adalah kebaikan. Wal khair kalimatun jami'ah, kebaikan itu adalah kalimat yang komprehensif, ya, yang mencakup ta'ummut ta'at, baik ketaatan wal mubahat dan hal-hal yang diperbolehkan, ad-dunyawiyah yang bersifat dunyawi, wal ukhrawiyah dan yang bersifat ukhrawi. Wa takhrujul manhiyat, wa tukhrajul manhiyat, dan dikecualikan hal-hal yang dilarang. Li anna ismal khair, karena yang namanya kebaikan la yatanawaluha, tidak diperoleh, yuhibbu ay yahsula li akhihi nadhirun ma yahsulu lahu ainahu sawa'un kana fil umuril mahsusah. Jadi yang dimaksud dengan kebaikan yang dimaksud pada hadis tersebut, ma yuhibbu li nafsihi, adalah kebaikan-kebaikan yang mencakup kepada ketaatan dan hal-hal yang diperbolehkan oleh agama yang bersifat dunyawi maupun bersifat ukhrawi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka untuk mencapai kesempurnaan, wala yatimmu dzalika illa bitarkil hasad wal ghul wal haqd wal ghish, ya, wa kulluha khisalun mazmumah, intaha Ibnu Hajar. Maka tidak sempurna, ya, iman seseorang untuk mencapai kesempurnaan keimanan itu kecuali bitarkil hasad, dengan membuang jauh-jauh sifat hasad. Hasad itu Pak, hasad itu apa? Hasad itu dengki, ya. Dengki itu apa? Seneng orang susah, seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Orang susah itu seneng banget. Nah, kalau ada dalam hati kita ketika melihat saudara yang kita benci itu seneng, dalam keadaan susah, atau sebaliknya susah kalau saudara kita itu seneng, itu berarti di dalam diri kita hinggap sifat hasad. Ada tetangga kita beli TV panas dingin. Tetangga kita beli TV panas dingin. Beli motor panas dinginnya tambah. Beli mobil pingsan. Kalau misalnya seperti itu, berarti tandanya di dalam diri kita ada sifat hasad. Sifat hasad itu sebagaimana sabda Nabi, ya, bisa merusak amal kita, membakar amal kita sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Na'udzubillah min
dzalik, supaya iman kita bertambah, supaya muncul sifat-sifat keimanan sampai pada hakikat keimanan. Satu, membuang jauh-jauh sifat hasad. Jadi gimana caranya supaya terhindar dari sifat hasad? Ketika saudara kita, tetangga kita mendapatkan kenikmatan, ucapkan apa? Ucapkan alhamdulillah, jangan innalillahi, Pak. Jangan innalillahi ya Bu ya. Kalau misalnya ada saudara kita, tetangga kita mendapatkan kenikmatan, saya ikut berbahagia. Ada lahir cucu atau anak, ikut bahagia. Sebagai wujud rasa empati kita, berarti dalam diri kita sudah muncul hakikat keimanan. Yang kedua, al-ghul, sifat curang, ya. Curang terhadap saudaranya, tidak bersikap adil, ya. Wal hiqd, dan kebencian, ya. Wal gush, ya. Tipu daya. Sifat-sifat ini adalah termasuk pada sifat yang buruk, khisalun mazmumah, yang harus dihindari. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka tentu saja dengan mempelajari hadis ini akan mesti memberikan penambahan pengetahuan bagi kita bahwa sesungguhnya keimanan itu bisa dilihat dari diri kita, ya. Iman itu kadang-kadang kemarin sudah disebutkan, imma yazid wa imma yangkus. Terkadang iman itu bertambah, terkadang iman itu berkurang. Jadi iman itu enggak stabil, Pak. Iman itu tidak stabil. Listrik aja kadang-kadang dayanya naik, kadang-kadang turun, ya Pak. Apalagi iman. Kalau kita lagi seneng sedekah, seneng ikut hadir kajian, seneng berjamaah, begitu panggilan azan langsung bersegera melakukan, memenuhi panggilan itu, seneng melakukan kebaikan-kebaikan, itu tandanya kita sedang naik keimanan kita. Tapi kalau misalnya ketika kita jamaah males, ikut hadir di kajian juga males, kemudian sedekah juga sedekah males, infak juga males, kemudian kurang semangat melakukan kebaikan, itu tandanya iman kita sedang turun. Pada saat iman kita sedang turun, buru-buru kita sadarkan diri kita perlu memperbanyak, naikkan kembali supaya iman kita stabil. Dengan cara apa? Satu, muhasabah. Muhasabah itu apa? Muhasabah itu introspeksi, melihat diri kita, hakikat perjalanan hidup kita, dari mana, untuk apa, dan mau kemana kita hidup. Nah, ketika kita hidup itu selalu dilakukan muhasabah, maka akan segera menyadari bahwa sebetulnya hakikat kehidupan kita itu sungguh sangat sebentar. Maka yang perlu dilakukan memperbanyak amaliyah untuk bekal untuk bekal dalam kehidupan nanti. Yang kedua, mujahadah. Apa mujahadah? Meningkatkan kesungguhan, dipaksa ngaji malas, dipaksa sholat berjamaah malas, dipaksa,
memaksakan diri, mau memaksakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Malas sedekah dipaksa. Hadir di kajian misalnya, di pengajian-pengajian, ya kayaknya daripada duduk berlama-lama mendingan nonton TV misalnya. Itu godaan yang menunjukkan bahwa iman kita sedang turun, sedang redup. Maka perlu dipaksa, memaksakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka sekali lagi kita perlu dengan hadirnya di kajian-kajian ataupun ikut pengajian, mudah-mudahan akan selalu menambah keimanan untuk kita. Bahwa hadis yang menunjukkan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidaklah beriman seseorang sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Ketidaksukaan yang dirasakan oleh orang lain sesungguhnya mesti dirasakan pula oleh kita. Ketidakpedulian yang kita rasakan terhadap orang lain, ketidaksukaan orang lain, tidak adanya rasa empati pada diri kita, sesungguhnya itu adalah menunjukkan hakikat keimanan kita belum muncul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencapai iman yang sempurna atau al-mu'minul kamil. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih untuk Ustadz Haji Ahmad Nawawi untuk pemaparan materinya. Kami dari Remina izin menyampaikan pertanyaan dari channel YouTube Remina. Kami mewakili dari Remina izin menyampaikan pertanyaan yang ditampung melalui live streaming via YouTube channel Remina dengan pertanyaan sebagai berikut, Ustaz. Apa hukumnya tidak memaafkan saudara kandung dikarenakan dengan masalah-masalah yang hal sepele? Seringkali mungkin dalam hubungan saudara kandung kakak beradik, mungkin kita ada masalah-masalah sepele sehingga masalah sepele itu bisa menjadi dibesar-besarkan, masalah bisa jadi sampai diam-diaman atau tidak berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk menyikapi hal tersebut bagaimana, Ustadz? Jazakallahu khairan. Maaf agak kurang jelas, apa hukumnya apa tadi? Hukumnya tidak memaafkan saudara kandung sendiri. Tidak memaafkan saudara kandung. Baik. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Saudara itu ada saudara yang diikat oleh hubungan keluarga, ada saudara yang diikat ukhuwah. Ya, ukhuwah itu ada yang diikat oleh keluarga, oleh rahim, ada yang diikat oleh agama, ada yang diikat oleh basyariah, oleh kemanusiaan. Pada keluarga ketiga ikatan itu sudah tercakup. Maka ketika seorang saudara kemudian sampai memutuskan hubungan kekeluargaannya dengan saudaranya yang lain, itu sesungguhnya telah melepaskan tiga ikatan itu, ya. Melepaskan tiga ikatan itu. Karena itu nilai pahalanya, nilai ibadahnya antara satu orang dengan saudaranya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Maka memutuskan silaturahmi di antara satu keluarga itu sesungguhnya pun dia telah memutuskan nilai-nilai pahala yang mestinya diraih sebagai pahala yang besar.
Maka bagaimana ketika seseorang itu sulit untuk memaafkan? Ini yang mesti ditanamkan di dalam hati sanubari adalah bagaimana Islam mengajarkan antara saudara itu, antara satu saudara kandung atau saudara dalam ikatan silaturahim itu menjadi kuat, yang harus ditanamkan bagaimana besarnya dosa memutuskan hubungan silaturahmi di antara keluarga itu. Ketika seseorang itu menyadari betapa besarnya dosa yang akan terjadi pada seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi, maka insya Allah mudah-mudahan akan tersadar bahwa sesungguhnya itu adalah larangan, adalah sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Bahkan Nabi pernah menyebutkan kalau diam-diaman itu jangan lebih dari 3 hari, ya. Jangan lebih dari 3 hari kalau diam-diaman. Ya, cukup 2 hari, besoknya udah baikan lagi gitu. Jadi nggak usah diperpanjang. Maka ketika kemudian sadar dengan nilai dosa yang besar, sadar dengan nilai pahala yang akan diraih, sesungguhnya tidak ada perasaan pada diri tidak memaafkan kepada saudaranya itu. Insya Allah ketika sadar dengan hal itu, antara saudara saling mengasihi, saling menyayangi, tumbuh sifat empati. Ketika saudaranya mengalami kesusahan, sesungguhnya mesti dirasakan bahwa kesusahan itu juga dirasakan oleh kita. Maka itu akan muncul keimanannya, gitu. Barangkali itu sebagai jawaban. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, mohon maaf ini di luar kajian. Silakan. Tapi ada hubungannya dengan hadis yang akan saya tanyakan, apakah ini pendapat ulama atau ada hadisnya? Saya pernah mendengar suatu kajian di stasiun radio bahwa kita agar mengusahakan membaca surat At-Takasur walaupun 1 kali dalam 1 hari, sebab manfaatnya sama dengan kita membaca 1000 ayat gitu Ustaz. Jadi saya baru mendengar ini, cuman ketika itu saya hanya mendengar sepotong, awal tidak mendengar. Jadi saya pertanyaan saya, apakah ini ada hadisnya atau hanya pendapat ulama Ustaz? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang fadailul a'mal, ya. Fadailul a'mal. Bang, kayak misalnya surat Al-Ikhlas manakala dibaca 3 kali, itu dibaca sekali seperti kita pahalanya menghatamkan Al-Quran sepertiganya. 2 kali menjadi 2/3-nya. Kalau 3 kali sama dengan pahalanya kita menghatamkan Al-Quran gitu. Nah, tentang surat At-Takasur, saya mesti buka lagi, kalau tidak salah sih di dalam kitab Al-Azkar ada, ya. Tapi saya tidak ingin memberikan penjelasan lebih panjang karena mesti dibuka kitabnya, ya. Tentang fadilah itu ada, ya. Fadilah keutamaan tentang satu ayat, misalnya kita membaca surat Al-Fatihah, fadilah kita membaca surat Al-Ikhlas, fadilah kita membaca surat Yasin, fadilah kita membaca surat Waqiah, fadilah kita membaca surat Al-Mulk, fadilah kita membaca ayat awal surat Baqarah dan akhirnya, itu ada, ya. Hanya saja tentang At-Takasur mungkin saya harus
mohon maaf ya, buka kitabnya supaya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif. Di dalam kitab Al-Azkar kalau tidak salah ada ya. Seperti itu. Satu lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis tadi itu tentang mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Mungkin kita udah dengar sejak kecil ya. Bahkan itu di hadis Arba'in itu masuk nomor 13. Nah kemudian batasan, kalau tadi kan saudara itu adalah sesama muslim gitu ya. Agak tapi dekat, batasan ya. Agak dekat ya, biar lebih jelas. Oh iya. Iya. Batasan saudara ini kan tadi kalau di hadis lain kan sesama muslim ya. Innamal muslimah ikhwatun dan sebagainya. Sedangkan sesama muslim itu kalau sekarang kan di seluruh dunia pun terhubung ya, bisa dengan komunikasi dengan sosial media dan sebagainya. Nah, ketika kita bersikap terhadap saudara kita sesama muslim itu di bagian apa saja? Apakah hanya terkait dengan masalah tauhid, amaliyah, ubudiyah gitu, atau yang sifatnya fisik gitu? Karena kan kita tahu misalnya saudara kita di Palestina gitu, itu mereka nggak tahu lagi kesusahan seperti apa, tapi kita diam aja gitu kan. Kebanyakan kita diam aja ya, senang-senang aja kita hanya mungkin membahas yang dekat-dekat di sini gitu. Nah mungkin kira-kira terhadap permasalahan itu seperti itu harus bagaimana kita gitu ya, terhadap saudara muslim yang jauh tapi kita mungkin masih bisa menjangkau dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, di hadis lain yang diriwayatkan oleh Amr bin As itu ada batasan di mana mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri itu seperti pengertiannya kita melakukan sesuatu atau bersikap kepada orang lain seperti kita mengharapkan orang lain bersikap kepada kita, apa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus tentang batasan-batasan mencintai saudaranya itu seperti apa gitu. Terlebih di tempat yang jauh sebagaimana seperti halnya di saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah ya. Tentu saja pada hakikatnya mencintai saudaranya itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasan oleh satu tempat ataupun oleh satu jarak ya. Hanya saja mungkin kitanya sendiri memiliki keterbatasan. Ketika kita memiliki keterbatasan, kita tidak mungkin memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau misalnya kita sebagai wujud dianggap sebagai wujud terasa cinta kita pada saudara kita yang mengalami ketertindasan oleh Yahudi Israel, kemudian kita mengangkat senjata dan sebagainya ya, tentu saja kita akan mengalami kendala-kendala, akan tetapi kita bisa saja sebagai wujud rasa cinta kita ada nilai, ada sesuatu yang bisa kita lakukan seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, membuat rumah sakit di sana, kemudian membantu dengan memberikan donasi untuk perjuangan. Dan saudara-saudara kita tidak hanya di Palestina saja, tentu saja di tempat-tempat yang lain, saya rasa saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri ikut berdonasi untuk membantu perjuangan mereka. Mudah-mudahan itu sudah dianggap sebagai wujud
rasa cinta kita terhadap saudara kita. Di samping itu yang bisa kita lakukan tidak hanya melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan berdonasi dan sebagainya, tapi juga dengan mendoakan. Sesungguhnya doa itu sangat dahsyat sebagai perjuangan, sebagai tanda mensupport perjuangan yang telah dilakukan. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan doa. Ya, mungkin walaupun pada dasarnya kita hanya tidak mampu secara fisik, tapi dengan doa Allah menurunkan pasukan dari jalan yang lain, yang yang tidak kasat mata, ya, yang tidak tampak oleh mata, dan itu wujud dari rasa kepedulian. Yang penting dalam diri kita, ketika saudara kita mengalami ketertindasan, tidak hanya di tempat yang jauh atau di lingkungan masyarakat kita, misalnya ada yang tertindas, kita ya tidak diam saja. Kalaupun tidak mampu kita melakukan dengan fisik, minimal hati kita tidak menyetujui, menolak adanya penindasan yang telah dilakukan oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi ya? Saya lupa. Kita melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan orang melakukan kita. Apakah kita dengan melakukan sesuatu, mencintai orang lain itu, kita berharap bahwa orang itu akan mencintai kita, atau kita mengharapkan orang itu mencintai kita? Kita lakukan ikhlas saja sesuai perintahnya. Karena Allah, insya Allah Allah akan membalikan. Kalaupun kita ketika melakukan satu kebaikan terhadap orang lain, kemudian air susu dibalas dengan air tuba, jangan kecil hati. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal manusia. Ketika kebaikan yang kita lakukan, Allah akan catat sebagai sebuah kebaikan. Tidak perlu mengharapkan orang itu akan kembali melakukan kebaikan pada diri kita. Kalau ada niat seperti itu, ada harapan seperti itu, tidak ikhlas lagi kita karena Allah melakukan kebaikan itu, tapi mengharapkan ada balasan dari orang lain. Khawatir nanti pahalanya akan hilang kalau kita punya niat-niat yang di luar itu. Ya, pokoknya kita niat melakukan sesuatu sebagaimana anjuran Nabi, sebagaimana perintah Allah, kita lakukan sebagaimana yang mesti kita lakukan. Adapun balasannya biar Allah saja yang mengaturnya. Kita dibalas saja dengan kebaikan, alhamdulillah. Kita tidak dibalas dengan balasan yang sama dengan yang kita lakukan, juga tidak menjadi kecil hati untuk tidak berbuat baik. Insyaallah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Seperti itu. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadikan tumbuhnya keimanan kita, yang kita mulai dari diri kita, bagaimana mengamalkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan di antara kita sesama mukmin punya hati yang sama untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk saudaranya, niscaya insyaallah akan damai dunia ini. Dan sifat empati yang mesti kita tumbuhkan. Apa yang kita tidak suka, tentunya orang lain pun tidak suka. Jangan mentang-mentang kita suka, bodoh amat buat orang lain begitu. Itu sesungguhnya bukan pribadi seorang mukmin yang sempurna. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq laqomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلى